semuanya, kali ini aku ingin berbagi pengalaman atau mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan tiket ya. Jadi ada pertanyaan, sebuah istilah yang mungkin teman-teman juga bingung atau belum tahu tentangnya, yaitu apa sih tiket refund atau apa sih merefund tiket, atau istilahnya refund dalam hal tiket. Nah, jadi tiket refund atau secara bahasa itu artinya adalah pengembalian dana. Itu adalah keadaan di mana teman-teman sudah membeli tiket entah pesawat, entah kereta api, atau entah kapal laut, yang mana kemudian terjadi sebuah kendala, terjadi sebuah hal, atau dengan alasan tertentu tiket itu teman-teman tidak jadi menggunakannya. Nah, istilahnya teman-teman sudah membeli, sudah membooking dan sudah membayar, namun karena suatu hal teman-teman tidak menggunakannya. Nah, karena tidak jadi menggunakan, maka teman-teman bisa mengembalikan dana, mendapat pengembalian dana tiket tersebut dari maskapai atau dari penyelenggara tiket yang tempat teman-teman membelinya. Nah, banyak alasan atau banyak penyebab kenapa harus ada refund atau pengembalian dana tiket. Jadi alasannya itu bisa bermacam-macam atau penyebabnya bisa bermacam-macam. Misalkan teman-teman sudah membeli tiket pesawat tanggal 9 Desember misalkan. Nah, karena suatu hal ternyata teman-teman tidak bisa terbang pada tanggal tersebut. Mungkin dikarenakan teman-teman ada ujian mendadak, atau teman-teman tiba-tiba 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya terdapat mengalami sakit mungkin ya, yang sehingga hal tersebut menjadi kendala teman-teman untuk melakukan penerbangan. Maka teman-teman bisa mengajukan refund. Dan dengan catatan ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang refund atau pengembalian dana tiket, yaitu ada tiket yang bisa di refund dan ada juga tiket yang memang dari awal tidak bisa di refund. Jadi ini pun tergantung dari maskapai atau penyedia tiket dari teman-teman, tempat teman-teman membeli tiket tersebut. Kemudian itu salah satu alasannya. Alasan berikutnya ya, misalkan karena suatu kendala, misalkan kejadian alam, karena mungkin iklim atau ada kesalahan di bandara tempat teman-teman mau berangkat, itu bisa menjadi alasan teman-teman harus melakukan refund. Misalkan yang saya alami ya teman-teman, waktu melakukan perjalanan dari Jambi ke Surabaya. Nah, waktu itu di Sultan Toha saya sudah melakukan perjalanan, karena perjalanannya kan 2 kali transfer ya, yaitu dari Jambi ke Jakarta di Soekarno Hatta, kemudian dari Soekarno Hatta kemudian melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Nah, waktu itu saya sudah melakukan perjalanan dari Jambi ke Jakarta. Namun karena ada kendala teknis, yaitu di Jakarta, di Bandara Soekarno Hatta waktu itu ada semacam aksiden atau semacam kecelakaan ya mungkin, tapi kecelakaan yang kurang tahu jelasnya bagaimana. Yang jelas ada kebakaran di sana, sehingga pesawat yang mau turun atau yang mau landing di Jakarta waktu itu terpaksa harus diundur sampai 1 jam. Nah, karena pesawat mundur ini, ketika saya datang di Jakarta, pesawat yang mau atau yang berangkat ke Surabaya ternyata sudah lepas landas hanya dalam jarak mungkin sekitar 10 menitan ya. Jadi sudah terlambat. Nah, otomatis karena sudah terlambat, saya tidak bisa melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, padahal tiketnya
sudah saya beli. Nah, dengan alasan ini saya pun bisa mengajukan refund. Kemudian satu lagi alasan, ya mungkin ini pengalaman pribadi saya juga. Ketika saya pergi ke Turki bersama keluarga, karena saya sudah punya izin tinggal di Turki. Jadi waktu itu saya sudah di Turki dulu, pulang menjemput keluarga, kemudian membawa ke Turki. Nah, karena saya sudah punya izin tinggal, maka saya hanya beli satu tiket saja, yaitu keberangkatan dari Indonesia ke Turki. Nah, ini berbeda dengan keluarga, istri sama anak yang belum punya izin tinggal di Turki. Maka ketika mereka melakukan perjalanan ke Turki, itu wajib untuk membeli tiket balik. Nah, karena hal ini untuk mencegah adanya Turki dijadikan sebagai tempat untuk kabur ya, atau tempat untuk istilahnya ketika orang yang sudah di sana kemudian tidak balik lagi. Nah, itu alasannya waktu itu yang diberikan ke saya itu salah satunya itu. Jadi mendadak saya harus membeli tiket untuk istri dan anak. Nah, ketika sudah berada di Turki, maka tiket ini tentu tidak terpakai karena tujuan saya adalah membawa anak saya dan istri saya untuk tinggal lama, ya tinggal bertahun-tahun karena saya melanjutkan studi S3. Dan tentunya tiket ini kan nggak kepakai, makanya karena nggak kepakai tiket ini, kemudian saya refund atau saya tarik dananya. Nah, itu seputar refund ya teman-teman. Jadi itu adalah definisi refund dan kemudian alasan-alasan kenapa refund. Nah, kemudian refund sendiri itu ada beberapa catatan ya. Ada beberapa catatan ini juga tergantung dari tempat teman-teman membeli tiket atau penyedia tiket. Ada refund itu yang ada tiket yang bisa di-refund atau ada tiket yang tidak bisa di-refund dari awal. Oleh karenanya sebelum membeli tiket, teman-teman harus tahu apakah tiket itu bisa di-refund atau enggak. Hal ini untuk menjaga-jaga, untuk berjaga-jaga ya teman-teman, karena suatu hal yang mendadak ternyata tiketnya itu bisa di-refund. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan ya. Kemudian refund itu pun bermacam-macam, bervariasi ya. Pengembalian dana itu bervariasi. Kalau memang karena kejadian alam atau kesalahan dari maskapai, biasanya itu bisa 100%. Artinya misalkan kalau tiketnya itu seharganya 2 juta, maka kembalinya pun juga sama, nominalnya sekitar 2 juta itu. Tapi karena mungkin alasan kita pengembalian dana karena masalah kita pribadi yang dari awal memang mungkin tidak ada garansi untuk refund itu, karena ada tiket itu yang kalau kita membeli asuransi itu untuk berjaga-jaga kalau mungkin kita ingin merubah jadwal penerbangan atau ingin pengembalian dana atau refund. Nah, jika tidak ada asuransinya, biasanya itu akan terpotong ya, tergantung keterangan dari yang penjual tiket itu. Biasanya kalau jauh-jauh hari itu bisa sekitar 75%. Nah, nanti setelah beberapa hari, mungkin katakanlah 3 atau 4 hari, nanti 50%. Nah, nanti kalau 2 hari, tinggal 2 hari, ya artinya tanggal 10 berangkat, tanggal 8-nya refund, itu biasanya hanya 50% uang kembali. Artinya kalau tiketnya 2 juta ya mungkin kembalinya 1 juta. Nah, untuk hari yang sama itu bisa jadi hanya 25%, atau kalau sudah mepet ya tidak bisa di refund ya. Biasanya kebijakannya adalah seperti itu. Itu tergantung dari jasa penjual tiketnya. Misalkan Traveloka itu atau tiket.com itu berbeda-beda ya, tergantung kebijakan masing-masing. Secara jelasnya silakan lihat di FAQ-nya atau tentang persyaratan term and condition-nya dari penyedia tiket tersebut terkait dengan refund. Mungkin ini sedikit tentang refund ya. Sebenarnya ada banyak informasi lagi tentang refund, tentang bagaimana sih tentang proses dari refund itu, atau berapa lama,
proses tentang refund itu insya Allah akan saya sambung di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.